Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pertemuan yang sekarang masih membahas materi yang sama, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya akan mengajak kalian untuk berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya pembelajaran hari ini bisa mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Sebelum saya masuk ke subbab yang ketiga, tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila, saya akan menanyakan kepada kalian terlebih dahulu, adakah yang tidak mengerjakan tugas saya di minggu lalu? Saya harap, meskipun tugasnya tidak diminta untuk mengumpulkan, kalian tetap mengerjakan tugasnya dengan penuh kedisiplinan dan bertanggung jawab. Coba silahkan dibuka tugasnya. Kalian diminta untuk menyebutkan nilai instrumental Pancasila. Kemarin sudah saya sampaikan, terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Yang kedua, Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam tab MPR tersebut, terdapat piagam HAM Indonesia. Yang ketiga, ketentuan dalam Undang-Undang Organik, yaitu yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Yang terakhir, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kemudian, untuk ketentuan dalam peraturan pemerintah, terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang kedua, Ketentuan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat. Kemudian ada Kepres atau Keputusan Presiden. Yang pertama, Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua, Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Yang ketiga, Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Makassar. Sudah benar pekerjaan kalian? Kemudian selanjutnya, masuk ke subbab yang ketiga, tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Tadi sudah kita sebutkan beberapa aturan
atau instrumen dalam nilai-nilai Pancasila. Sekarang adalah nilai praksisnya, yaitu penjabaran nilai instrumental Pancasila dalam situasi konkret pada tempat dan waktu tertentu. Maksudnya apa? Jadi, nilai praksis terdapat pada wujud penerapan nilai-nilai Pancasila itu. Dengan kata lain, cara kita melaksanakan nilai Pancasila dalam praktek kehidupan sehari-hari adalah makna dari nilai praksis Pancasila. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini paham ya keterkaitannya? Selanjutnya adalah sikap yang sesuai dengan penegakan hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Berarti, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan dari nilai Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari misalnya, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Berarti tidak boleh hanya menentukan agama tertentu. Mereka hanya mau bekerja sama dengan yang agamanya sama. Mereka hanya mau menghormati yang agamanya sama. Itu tidak boleh. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah. Misalnya, seseorang dengan agama yang berbeda dengan keyakinan kita tidak boleh dihalang-halangi saat dia akan melaksanakan ibadahnya. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Apabila kita mempunyai teman yang berbeda agama, kita tidak boleh memaksakan agama dan kepercayaan kita kepada orang lain. Misalnya, kita sedang melakukan ibadah puasa. Terus teman kita harus ikut puasa selama 1 hari penuh. Padahal dia tidak memiliki kewajiban untuk melakukan puasa. Itu yang tidak boleh. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai praksis yang mencerminkan dari sila kedua adalah mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Berarti, tidak boleh membeda-bedakan antara hak orang satu dengan orang yang lainnya. Tidak boleh membeda-bedakan kewajiban antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Saling menyayangi antar sesama manusia. Tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh saling membuli. Tenggang rasa terhadap orang lain. Intinya, kesulitan seseorang adalah kesulitan kita juga. Jadi, kita harus bisa saling membantu. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Tidak boleh melanggar hak orang lain. Itu adalah penerapan Pancasila sila kedua. Dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sampai di sini dulu pertanyaan saya, apa bedanya antara bangsa dan negara? Perbedaannya adalah, kalau bangsa itu menunjukkan warga negara. Kalau negara itu menunjukkan wilayah negara. Paham ya? Yang kedua adalah,
rela berkorban untuk bangsa dan negara. Cinta tanah air dan bangsa. Bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai praksis dari Pancasila sila keempat adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama, menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama, mempertanggungjawabkan keputusan bersama tadi secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti harus dilakukan dengan penuh kejujuran. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai praksis yang terkandung dalam Pancasila sila kelima adalah menghormati hak-hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi, seseorang tidak boleh menuntut haknya jika belum memenuhi kewajibannya. Kemudian, suka membantu orang lain. Menghargai hasil karya orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan dapat dipahami oleh anak-anak sekalian, dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga semangat belajarnya ya. Sehat selalu.